Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Hirunisa, nomor absen 34. Di sini saya akan menyampaikan tugas materi rangkuman tentang konsep dasar manajemen strategi. Manajemen merupakan suatu yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, baik di lembaga swasta dan perusahaan pendidikan. Sebelum menjelaskan pengertian manajemen strategi, perlu dijelaskan pengertian manajemen itu sendiri. Kata manajemen berasal dari kata pengurusan, atau yang berarti melatih dalam mengatur langkah-langkah. Manajemen juga didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Pengertian ini merupakan prosedur yang tidak bisa dipisahkan dan dirubah keterangannya dalam mencapai tujuan pendidikan. Berbagai dimensi teknis tersebut yang pada akhirnya dipahami sebagai kegiatan manajemen, yaitu yang pertama, mengarahkan, yaitu suatu proses dalam mempengaruhi individu dan kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Kedua, mengawasi, yaitu suatu proses untuk menjamin agar target yang sudah dicita-citakan dapat dicapai sesuai rencana, sehingga proses dalam merumuskan standar. Yang terakhir itu merencanakan. Sedangkan pengertian strategi berasal dari kata Yunani, yang berarti dapat diartikan sebagai suatu yang dikaitkan dengan manajemen pada suatu organisasi. Dalam dunia bisnis, taktik adalah beberapa program kerja yang dibuat untuk menyempurnakan strategi. Taktik merupakan penjabat operasional jangka pendek dari sebuah strategi agar strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal. Selanjutnya tentang ciri khas dan prinsip manajemen strategi. Ciri khas dari manajemen strategi adalah menekankan terhadap keputusan strategis yang diambil kebijakan-kebijakan lainnya, mempunyai perbedaan daripada mengambilkan kebijakan yang strategis, sedangkan kebijakan lainnya bisa tentang kebijakan yang harus segera diambil maupun kebijakan yang perlu diputuskan pada masa yang akan datang. Ciri khas manajemen strategi adalah yang pertama itu beberapa kebijakan strategis sebuah organisasi yang sulit dicontohkan oleh organisasi lainnya dan strategi yang khusus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dimiliki oleh organisasi, baik lingkungan intern maupun ekstern. Yang kedua itu konsekuensi, kebijakan-kebijakan strategis dalam mendayagunakan sumber daya pokok yang dimiliki oleh suatu organisasi dan komunitas yang tinggi demi tercapainya tujuan organisasi. Yang ketiga itu beberapa kebijakan strategis yang bisa dicontohkan untuk kebijakan lainnya dan kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan dalam jangka panjang untuk organisasi secara menyeluruh. Pada hakikatnya, ciri khas strategi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu beberapa strategi yang direncanakan dilaksanakan oleh bawahan yang kompeten di bidang masing-masing. Yang kedua itu mencakup sasaran organisasi untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, strategi yang bagus dihasilkan oleh manajer yang profesional dengan menguasai berbagai aspek yang dibutuhkan. Yang keempat, kebijakan-kebijakan yang strategis dalam organisasi akan bisa memenuhi harapan setiap individu. Yang terakhir itu beberapa kegiatan strategis direncanakan berdasarkan kondisi yang dimiliki dan mengambil kebijakan yang diperlukan. Tentang tahapan strategi. Dalam manajemen strategi terdapat 4 kegiatan yang saling berhubungan antara lain. Salah satunya yaitu yang pertama, mengamati lingkungan pelaksanaan kegiatan dan aktivitas sehari-hari diatur dengan yang mempunyai hubungan dan pengaruh, sehingga dalam menjaga keberadaannya itu sangat penting untuk mengamati beberapa hal yang berhubungan dengan lingkungan strategi. Yang kedua adalah merencanakan strategi, suatu proses untuk memilih sasarana organisasi, menentukan strategi atau kegiatan tahapan untuk mencapai sasaran organisasi. Beberapa argumen yang membuktikan tentang urgensinya dalam merencanakan strategi yaitu yang pertama, organisasi yang dapat memahami dan menguasai dalam merencanakan strategi akan dapat memudahkan organisasi untuk memahami beberapa komponen. Yang kedua, merencanakan strategi organisasi dijadikan sebagai dasar dalam memahami dan menilai beberapa tahapan kegiatan manajemen strategi. Dengan demikian, perlu diatur beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam manajemen strategi untuk merumuskan keputusan, yaitu yang pertama. Langkah pertama adalah merumuskan dan menetapkan strategi. Visi 5
merupakan deskripsi kualitatif tentang peluang dan target yang realistis yang ingin dicapai dan jangka waktu yang panjang. Yang kedua, menentukan standar kualitas dan terjaminnya kualitas pelayanan organisasi. Yang ketiga, tentang penentuan indikator untuk mengevaluasi tercapai pelayanan organisasi. Yang ketiga, menetapkan strategi. Pelaksanaan strategi adalah suatu proses dan tahapan-tahapan kegiatan strategis, dan keputusan bisa berubah-ubah dengan cara mengembangkan kegiatan. Beberapa aktivitas dalam pelaksanaan kegiatan strategis adalah: yang pertama, mengembangkan kegiatan; yang kedua, penganggaran; yang ketiga, perumusan dan implementasi strategis. Pelaksanaan strategi mempunyai hubungan yang kuat dengan susunan organisasi. Peraturan adalah suatu cara dalam perencanaan formal, pengelompokan, dan pembagian wewenang dan tanggung jawab kepada individu atau kelompok. Dalam mengimplementasikan kegiatan strategi adalah: yang A, wewenang dan tanggung jawab haruslah dirinci dengan baik untuk dilakukan oleh individu dalam organisasi untuk pencapaian target organisasi. Yang kedua, beban pekerjaan seharusnya tidak memberatkan individu organisasi sehingga bisa dikerjakan. Beban pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing orang. Yang keempat, menilai strategi. Kemampuan organisasi dalam menilai strategi yang digunakan untuk pencapaian target sebagai pengetahuan terhadap hasil pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Dari hasil inilah dapat dilihat apakah target organisasi sesuai standar minimal ataukah tidak. Oleh karena itu, ada koreksi antara mengawasi dengan memberikan nilai indikator yang dapat digunakan dalam menilai tersebut. Bisa memenai indikator dalam tahapan pengawasan diantaranya. Pengawasan administrasi adalah suatu proses mengawasi yang dilaksanakan untuk memperhatikan dan mengubah semua aktivitas unit kerja dan organisasi dari seluruh komponen. B. Pengawasan manajerial adalah suatu proses menguasai yang dilakukan untuk memperhatikan dan mengubah yang sudah dilaksanakan pada bagian-bagian dari organisasi secara menyeluruh. Dengan menilainya, manajer akan mendapatkan beberapa hal, yaitu: yang A, apakah hasil yang dilakukan atau yang diperoleh lebih dari sasaran yang sudah diterapkan oleh organisasi. B, apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan sasaran yang sudah diterapkan oleh organisasi. Sedangkan target yang diinginkan dalam menilai kegiatan strategis adalah: A, target yang akan dicapai oleh organisasi; B, pelaksanakan misi; C, kinerja individu atau kelompok; D, sasaran kerja. Kemudian, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam menilai hasil kegiatan strategis adalah: A, penentuan target dalam mengendalikan; B, menunjukkan individu atau kelompok yang bertanggung jawab dan menilai kegiatan strategis disertai dengan tugas kewenangan dalam pengambilan keputusan; C, dokumentasian terhadap kegiatan strategis yang dinilai dan yang dihasilkan; dan yang terakhir, D, pelaporan terhadap teman-teman dan hal menilai kegiatan strategis. Mungkin hanya itu rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.